Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marwa dari kelas B2 dengan stambuk 13020210184. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Matematika Diskrit sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2 bagian A. Di sini soalnya, apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali saja jika kita mulai masuk dari sembarang pintu? Jika iya, gambarkan garis yang memenuhi setiap pintu tersebut. Nah, di sini terdapat pintu dan area. Di sini kita umpamakan sebagai pintu dan dalam sini kita umpamakan sebagai area. Nah, pintu itu kita umpamakan lagi menjadi sisi dan area itu kita umpamakan juga menjadi simpul. Selanjutnya, di sini kita akan cek derajat masing-masing simpul. Di sini saya sudah menuliskan semua simpul-simpul. Karena di sini terdapat nanti 7 simpul, maka saya sudah menuliskan di sini terlebih dahulu untuk mengefisienkan waktu. Saya sudah menuliskan di sini sampai simpul ke-7. Untuk mengetahui derajat dari masing-masing simpul ini, kita lihat ada berapa banyak sisi yang dilalui simpul tersebut. Nah, tadi kita pintu ini kita umpamakan sebagai sisi dan ini sebagai simpul. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu masing-masing simpulnya, yaitu di sini simpul pertama, yang kedua, simpul kedua, dan yang ketiga, keempat, yang kelima, yang keenam, dan terakhir di sini simpul ke-7. Kita tulis simpul 1, simpul kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Selanjutnya kita tentukan sisinya masing-masing. Kita tentukan sisinya dari masing-masing simpul tersebut untuk menentukan derajatnya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu sisinya. Jadi sisinya ada berapa? Sini simpul pertama yaitu terdapat 3 buah simpul. Nah, di sini kita tentukan sisinya masing-masing. Jadi simpul pertama itu ada 3 sisi, 1, 2, 3. Jadi kita tuliskan di sini 3. Selanjutnya yaitu simpul kedua ada berapa sisi? Kita tentukan. Jadi simpul kedua itu ada 2 sisi, jadi kita tulis 2. Dan yang ketiga ada 2 sisi juga. Yang keempat terdapat 2 sisi juga. Begitupun seterusnya kita tentukan sisinya masing-masing. Ada 4 sisi. Yang keenam ada 3 sisi, dan yang ketujuh yaitu kita tentukan sisinya. Jadi yang ke-7 itu terdapat 1, 2, 3, 4, terdapat 4 sisi. Selanjutnya, jadi sesuai teori dan syarat lintas Euler, di mana lintas Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi, dalam graf, masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Adapun syaratnya yaitu mempunyai lintas Euler harus memenuhi graf tersebut. Yang pertama syaratnya adalah graf tersebut harus terhubung. Maksudnya di sini simpul-simpul ini
harus terhubung satu sama lain melalui garis-garis ini, melalui garis-garis seperti ini. Dan syarat kedua yaitu memiliki tepat dua buah simpul derajat yang ganjil. Jadi kita lihat di sini derajat yang ganjil yaitu derajat simpul 1 dan derajat simpul 6. Untuk lebih jelasnya kita tuliskan saja di sini di mana semua simpul berderajat genap kecuali simpul 1 dan 6. Jadi di sini syarat keduanya yaitu memiliki dua simpul yang ganjil atau dua derajat simpul yang ganjil. Nah, di sini simpul derajat ganjil yaitu simpul pertama dan simpul keenam. Jadi sesuai teori dan syarat melintasi Euler, graf ini memenuhi syarat sebagai graf semi Euler. Dengan kata lain, jawaban persoalan di atas adalah ya, bisa. Karena di sini simpul 7 juga bisa melalui setiap pintu dan memiliki dua simpul yang ganjil. Jadi seperti itu penjelasan saya nomor 2 bagian A. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B nomor 2, yaitu gambarkan persoalan tersebut dalam bentuk graf. Tadi pada soal bagian A kita sudah mendapatkan gambar seperti ini. Jadi untuk menggambarkan grafnya pertama-tama kita yang harus kita lakukan yaitu menentukan atau menuliskan simpulnya atau titiknya. Nah, di sini saya sudah menuliskan simpul atau titiknya dari simpul 1 sampai simpul ke-7. Maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu menarik garis yang disebut dengan sisi. Oke, selanjutnya kita menarik garis untuk menghubungkan simpul-simpul ini agar menjadi sebuah graf. Nah, kita tarik simpul yang disebut sisi ini seperti yang tadi saya bilang. Kita menarik garis sesuai pada gambar ini. Jadi kita gambar seperti ini yang kita ikuti sisinya. Baik, saya akan menggambar simpul ke simpul yang lain seperti ini. Selanjutnya kita tarik simpul ke-7 ke 5. Selanjutnya kita tarik simpul 7 ke 6. Tarik dari simpul ke-7 ke 1 dan 1 ke 7. Nah, kita dapatkan gambar graf seperti ini. Jadi inilah gambar graf dari persoalan tersebut. Selanjutnya kita tulis definisi graf yaitu G sama dengan V, E. V di mana hal ini V adalah vertices atau himpunan tidak kosong dari titik-titik, himpunan yang tidak kosong dari titik-titik atau yang elemennya disebut simpul atau poin. Jadi V ini disebut dengan simpul atau poin yaitu seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya E atau edges atau himpunan sisi yang menghubungkan sepasang titik. Jadi yang ini menghubungkan ke yang ini. Himpunan sisi yang menghubungkan ke sepasang titik tadi. Nah, jadi E yaitu 1,4
4,5, 5,6, 6,3 atau 3,6, 3,2 atau 2,3, 2,5, 2,5, 5,7, 5,7, dan 6,7, 7,1, 1,7. Nah, di sini kita lihat graf ini dinamakan graf ganda karena ada dua di sini ada dua angka di sini yang kita tulis, yaitu 71 dan 17. Nah, jadi E-nya yaitu, jadi kita tulis E-nya dalam garis satu. Jadi E-nya yaitu, jadi E-nya atau adjustnya itu, sebelum itu kita tulis di sini E terlebih dahulu untuk agar lebih memudahkan kita, yaitu E1, E2, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Mohon maaf, di sini ada yang keliru. Jadi di sini E5, 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 E6, E6, E7, E8, E9, dan E10. Jadi di sini terdapat E-nya terdapat 10, yaitu yang pertama E1, E2, E3, E4, E5, E6, 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 E7, E8, E9, dan E10. Jadi E-nya itu atau adjustnya ada 10. Jadi E atau adjustnya itu ada 10. Baik, sampai di situ penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam lisan atau dalam cara saya menjelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.